Di mana keberadaan Allah itu, Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya, Pak Ustaz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Jadi Masya Allah ya penerjemahannya seenaknya saja. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Arsy itu bukan kursi. Dari mana dia terjemah arsy dengan kursi? Arsy itu menurut kesepakatan ahli bahasa Sarirul Malik. Tidak ada yang membahasakan kursi. Kursi itu kalau bahasa Arab itu dari kata al-jama' yang dikumpul. Dikatakan kursi karena dia dikumpul dari kayu-kayu. Nah, bahasa Arab ini kurrasa, lembaran untuk menulis itu disebut kurrasa. Kurrasa dari kata kursi juga kurrasa karena dia kumpulan lembaran-lembaran. Jelas ya? Jadi beda kursi, beda apa? Beda arsy. Iya. Beda arsy. Ya bagi mereka itu tidak terlalu penting. Arsy, kursi. Karena ujung-ujungnya pasti ditakwil. Jelas ya? Makanya teliti di mana yang seperti itu kurang peka untuk sebagian manusia. Semoga Allah memaafkan. Istiwa diartikan duduk. Ini juga dari mana dia? Dia sendiri mengartikan duduk di sini ya. Dan itu tidak ada ahli sunnah yang menafsirkan duduk. Istiwa. Istiwa itu disebut oleh Ibnul Qayyim. Di mana secara bahasa cuman 4 saja. Yang paling populernya ada 2. Al-ulu wal irtifa. Yang ketiga as-sa'ud. Ini disebut oleh sebagian ahli bahasa. Dan yang keempat adalah al-istiqrar. Yang tetap di atas sesuatu. Jelas ya? Istiqrar. Jadi 4 makna. Tidak ada makna duduk. Tidak disebut julus, tidak ada. Karena itu ahli sunnah tidak pernah menyinggung. Saya sudah sebutkan ya, kalau kamu bilang Allah itu duduk, apa dalilnya? Kalau kamu bilang Allah itu tidak duduk, juga tanya apa dalilnya. Makanya hal yang seperti ini ahli sunnah tidak bahas. Nah, itulah dari ketelitian ahli sunnah. Karena itu saya selalu ingatkan ya, bahwa jangan diartikan istiwa itu bermakna bersemayam. Bersemayam itu dalam kamus bahasa Indonesia duduk di atas apa? Di atas kursi ada makna duduknya. Ya itu tidak benar ya, diartikan bersemayam. Dibilang saja Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Baik. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Ini bahasa ya, alladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina. Kalau diterjemahkan, dia yang membuat aina, yang menentukan aina di mana, itu tidak ditanya dia itu di mana. Itu dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ada yang menisbatkannya kepada hadits Nabi, tapi itu hadits palsu, disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada yang menisbatkannya kepada Ali bin Abi Thalib, dan itu tidak ditemukan di buku-buku sunnah. Ya. Biasanya hanya diketemukan di buku-bukunya Syiah saja. Jelas ya? Ya ini tidak tahu dari mana dia dasarnya. Ya, kemudian kita mensucikan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dari ucapan ini. Sebab ini menyisihi
Ikrar Nabi SAW. Nabi menyelisihi perbuatan Nabi sendiri. Nabi yang bertanya kepada budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Tidakkah itu cukup? Jelas ya? Tapi ini masalahnya terkait dengan masalah keimanan. Iya. Terkait dengan masalah keimanan. Nah, ini kadang kelancangan membawa seorang seperti itu. Pertama, dia pikirkan dulu ini hadits sahih Muslim. Tidak ada di antara ulama yang melemahkannya. Dari masa ke masa berjalan di tengah para ulama, tidak ada yang mengkritik hadits itu dari sudut riwayat. Jelas ya? Itu dari hadits yang dikatakan umat talakki lahu bil qabul. Umat menerimanya dengan penerimaan. Dan ini hadits tegas. Nabi bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Baik. Allahu munazzahun anil jihati sid, kata akidah Tahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang. Dia tak di kanan, dia tak di kiri. Dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh. Dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Ucapan Imam Tahawi seperti ini ya. Ucapan Imam Tahawi itu, ya, beliau mentanzih matahwi jihad as-sid kasairil makhluqat. Disucikan dari apa yang dari 6 arah sebagaimana keumuman makhluk. Jadi disebutkan sebagaimana apa? Keumuman makhluk. Tapi setelah itu At-Tahawi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilingkup oleh makhluk dan dia di atas makhluknya. Itu At-Tahawi sebutkan setelahnya. Kenapa dia tidak nukil? Ya. Ada udang di balik batu. Jelas ya? Nah, ini kadang hal-hal yang seperti ini tidak bagus ya. Tidak bagus. Kalau mau menukil ucapan orang, dinukil secara lengkap. Ya. Kemudian ucapan Imam Tahawi rahimahullah, itu ada sudut makna yang diinginkan. Memang tidak bisa Allah disifatkan dengan arah. Tapi Allah memberitahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Makanya Tahawi itu luar biasa, dia gabungkan 2 hal. Allah tidak dilingkup oleh suatu apapun. Nah, itu kan firman Allah, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak bisa melingkup ilmu tentang Allah. Itu kan jelas. Iya. Dan At-Tahawi terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk. Ya, itu penetapan untuk sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini sama dengan para imam ahli sunnah yang lain. Sama dengan akidah as-salaf. Tidak mungkin keluar dari apa? Jalurnya para ulama as-salaf. Baik. Kalau dia bisa ditunjuk, di mana Allah? Allah di atas. Maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Na'udzubillah. Baik. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Istawa bermakna apa?
Istaula. Baik. Istaula artinya apa? Berkuasa. Jadi Allah cuma menguasai arsy begitu. Hah? Cuma menguasai arsy? Allah tidak menguasai langit dan bumi? Tidak menguasai makhluk yang lain? Itu sudah keliru satu. Jelas ya? Dia samakan Allah dengan hal yang lemah, kurang. Sudut yang lain, istaula itu artinya apa? Ini dia masalah sama orang, terus dia berhasil menaklukkan orang ini. Itu istaula kalau bahasa Arab. Jadi setelah mengalahkan, baru dia berkuasa. Berarti sebelumnya Allah ini ribut-ribut dengan siapa? Siapa yang dia kalahkan, sehingga dia harus berkuasa di arsy? Siapa yang pernah mengganggu-gugat kekuasaannya? Jelas ya? Ini dia serupakan Allah lagi dengan hal yang apa? Hal yang kurang. Sekarang, kenapa dia takwil istiwa menjadi istaula? Hah? Katanya kalau ditetapkan untuk Allah istiwa, istiwa bermakna yang tinggi, iya. Dengan berbagai kerusakan pemahaman mereka, macam-macam ya bahasanya. Kalau kita tetapkan Allah Maha Tinggi, berarti Allah itu terbatas dengan tempat, terbatas dengan ini, macam-macam mereka sebutkan. Nah itu kita tetapkan berarti Allah serupa dengan makhluk. Kalau begitu harus kita takwil dengan apa? Istaula. Baik, makna yang kalian takwil dengannya, yang kalian lari dari mana aslinya, di situ juga kalian jatuh di kesalahan yang sama. Jatuh di kesalahan yang sama. Ketika kalian takwil dengan makna istaula, makhluk juga istaula. Berarti sama saja. Jelas ya? Nggak bisa lari. Mau lari kemana? Dia takwil dengan istaula, maka istaula juga memberi makna tasbih. Itu juga menyerupai makhluk juga. Bisa menyerupai makhluk dengan gaya berpikir mereka. Jadi sama saja. Baik. Kenapa kalian takwil wajah bermakna dat? So, kalau kita katakan wajah, berarti kita serupakan Allah itu dengan makhluk. Makhluk punya wajah. Baik, kalian takwil apa wajah kalau begitu? Kita tafsirkan, kita takwil dat. Baik, saya mau tanya, Allah punya dat atau tidak? Punya. Terus? Berarti kalian serupakan Allah dengan makhluk. Oh tidak, dat Allah beda dengan dat makhluk. Sama saja, wajah Allah juga beda dengan wajah makhluk. Jelas ya? Nah, karena itu ada kaidahnya ahli sunnah di membahas sifat. Al-qaul fi ba'dis sifat, kal-qauli fi ba'dil akhar. Ya. Ucapan pada sebagian sifat, itu sama dengan ucapan kepada sifat yang lain. Harus adil dong. Sama orang-orang Jahmiyah juga seperti itu. Orang Jahmiyah ini kan paling lucu dia. Ya. Kenapa dia tidak berani mengatakan Allah tidak ada? Sifat wujud saja yang dia tetapkan, sifat wujud. Iya kan? Sebab yang lain semua sifat bagi kelompok Jahmiyah akal mereka itu pasti menyerupai Allah merupakan Allah dengan makhluk. Nah, tanya aja ke mereka, Allah itu ada? Iya. Manusia ada atau tidak? Ada. Kalau begitu, sama saja kalian serupakan Allah dengan makhluk. Jelas ya? Nah, dia jatuh di dalam kerusakan berpikir mereka sendiri. Kalau ahli sunnah gampang saja. Iya, kenapa memang? Manusia ada, Allah juga ada. Manusia punya wajah, Allah juga punya wajah. Ya, kan begitu. Allah disifatkan dengan sifat rahmat. Manusia juga ada yang memiliki rahmat. Ya. Kan sudah diterangkan, adanya kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Dalam hakikat. Itu dimaklumi oleh akal sehat. Ya, makanya kita tetapkan wajah bagi Allah, hakiki bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Pasti tidak serupa dengan makhluk. Wajah bagi makhluk ya adalah dengan kelemahan dan kekurangan makhluk ini. Ya, tidak mungkin makhluk itu sama dengan yang menciptakannya. Itu cara berpikirnya sederhana, enak sekali. Tidak ada ayat yang ditolak, tidak ada hadits yang dibuang. Tidak perlu ribut-ribut mentakwil sana sini. Jelas ya? Tidak perlu menuduh orang macam-macam. Iya. Itu indahnya jalan para as-salaf di dalam beragama. Baik.